Pacar kakakku tiba-tiba menarik lenganku ke sudut ruangan tamu yang temaram malam itu dan berbisik dengan suara rendah yang membuat bulu kuduku berdiri. "Aini, aku melihatmu berciuman dengan wanita itu di taman kemarin sore. Tolong simpan rahasia ini baik-baik, atau aku terpaksa ceritakan semuanya pada Sari dan orang tua kita." Napasku terhenti sejenak, dunia seolah berputar lebih lambat. Wanita itu adalah Rina, mantan kekasihku yang dulu kutinggalkan dengan kata-kata kejam hanya karena takut pada tekanan keluarga. Bagaimana mungkin Budi, tunangan kakakku yang selalu tersenyum ramah itu, sekarang memegang kunci penghancuran hidupku? Aku mengangguk pelan, tanganku dingin berkeringat, sementara di ruangan sebelah Sari tertawa bahagia membicarakan persiapan pernikahan mereka bulan depan. Malam itu aku tak bisa tidur, bayangan masa lalu di Yogyakarta 4 tahun lalu kembali menghantui seperti banjir yang tak bisa dibendung. Waktu itu aku masih mahasiswi semester akhir di Universitas Gadjah Mada, tinggal di kos kecil dekat kampus dengan Rina yang menjadi sahabat sekaligus segalanya. Kami bertemu pertama kali di acara orientasi, dia dengan senyum lebar dan mata coklat hangat yang langsung membuat hatiku bergetar aneh. Awalnya hanya teman belajar, tapi lambat laun setiap malam kami berbagi cerita di balkon kos, tangan kami saling bersentuhan tanpa sengaja, dan suatu malam di bawah hujan deras, bibir kami bertemu untuk pertama kali. Rasanya seperti dunia hanya milik kami berdua, jauh dari pandangan orang tua di Jakarta yang selalu menekankan perempuan baik-baik harus menikah dengan laki-laki saleh. Rina lebih berani, dia bilang cinta kami bukan dosa, tapi aku selalu takut. Keluargaku ketat, ibu rutin mengirim pesan ayat Al-Quran tentang Ina, ayah sering bercerita tentang tetangga yang dikucilkan karena anaknya tidak normal. Aku mulai menjauh, pura-pura sibuk skripsi, tapi setiap kali Rina memelukku, hatiku hancur. Kini di Jakarta, 8 tahun kemudian, aku sudah bekerja di perusahaan periklanan, hidup seolah normal dengan pura-pura tersenyum saat ibu menjodohkan aku dengan anak temannya. Tapi Rina kembali ke Indonesia 2 bulan lalu, kami tak sengaja bertemu di kai dekat Monas, dan satu pelukan lama berubah menjadi ciuman di taman gelap yang tak seharusnya terjadi. Budi pasti melihat dari mobilnya saat ia lewat. Pagi harinya aku menelepon Rina dengan suara gemetar. "Kita harus hati-hati, ada yang tahu." Dia diam lama di ujung telepon, suaranya dingin seperti dulu saat aku meninggalkannya. "Kamu masih takut, Aini? Dulu kamu bilang aku hanya kesalahan, sekarang kamu masih menjadikanku rahasia." Kata-katanya menusuk tepat di dada, tapi aku tak punya jawaban. Sore itu Budi datang lagi ke rumah dengan alasan menjemput Sari, tapi matanya menatapku tajam. "Pikirkan baik-baik, Aini. Rahasia ini bisa hancurkan semuanya, termasuk pernikahan kakakmu." Aku merasa seperti tikus terjebak, jantung berdegup kencang sepanjang malam. Esok paginya ibu memanggilku ke ruang makan, wajahnya serius. "Kamu kelihatan pucat, ada masalah?" Aku menggeleng cepat, tapi dalam hati aku tahu badai baru saja mulai. Di kantor, pikiranku tak tenang, setiap notifikasi membuatku ketakutan. Rina mengirim pesan singkat, "Kita perlu bicara, malam ini di tempat biasa." Aku pergi, meski tahu risiko besar. Di taman yang sama, Rina berdiri di bawah pohon beringin, rambutnya lebih pendek dari dulu, matanya masih sama hangatnya. "Kenapa kamu biarkan Budi mengancammu? Dulu kamu pilih keluarga, sekarang masih mau lari." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan.
Aku takut, Rina. Ibu bilang kalau tahu aku seperti ini, dia tak akan menganggapku anak lagi. Kami berpelukan lama, tangan kami saling menggenggam erat, tapi aku tahu ini hanya sementara. Pulang malam, Budi sudah menunggu di teras rumah. Kamu tak jawab pesanku. Besok aku akan cerita pada Sari kalau kamu tak mau bantu aku dengan satu hal. Ancaman itu membuat lututku lemas. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Malam itu aku tak bisa menutup mata, memutar ulang setiap detik masa lalu di Yogyakarta. Setelah ciuman pertama itu, Rina dan aku menjadi tak terpisahkan. Kami belajar bersama di perpustakaan sampai larut, lalu pulang berjalan kaki sambil berpegangan tangan di lorong gelap. Dia mengajariku menerima diri sendiri, bilang kita perempuan biasa yang mencintai perempuan, bukan monster. Tapi ibu menelepon hampir setiap hari, bertanya apakah aku sudah punya pacar laki-laki. Suatu malam, tetangga kos melihat kami berpelukan di balkon dan bergosip. Berita sampai ke ibu, dia datang ke Yogyakarta 2 hari kemudian dengan wajah marah. Apa yang kamu lakukan, Aini? Ini memalukan keluarga. Aku panik, langsung bilang pada Rina bahwa semua hanya kesalahan, bahwa aku tak pernah sungguh-sungguh. Rina menangis, matanya merah. Kamu pengecut, Aini. Cinta kita nyata, tapi kamu pilih takut. Dia pergi ke Surabaya keesokan harinya, meninggalkan aku dengan luka yang tak pernah sembuh. Kembali ke sekarang, pagi harinya Sari menarikku ke kamarnya dengan senyum lebar. Aini, Budi bilang kamu mau bantu persiapan pernikahan kita. Terima kasih ya. Aku tersenyum kaku, tapi dalam hati aku tahu Budi sedang memainkan kartunya. Siang itu di kai dekat kantor, Budi duduk di depanku dengan kopi hitam. Aku tak minta banyak, Aini. Cuma tolong bilang pada Sari bahwa aku pernah pinjam uang dari temanmu Rina, dan jangan sebut nama dia lagi. Kalau tidak, Oto yang aku ambil kemarin akan tersebar. Oto. Jantungku hampir copot. Dia mengeluarkan ponsel, menunjukkan gambar buram tapi jelas aku dan Rina berciuman. Ini bisa hancurkan reputasi keluarga kita, termasuk karirmu. Aku menggenggam gelas kopi sampai tanganku sakit. Kenapa kamu lakukan ini? Budi tersenyum sinis. Karena aku juga punya rahasia, dan aku butuh kamu tutup mulut. Ternyata Budi punya utang judi besar, dan dia tak mau Sari tahu. Dia pakai rahasiaku sebagai senjata. Sore harinya aku bertemu Rina lagi di apartemen kecilnya di Kemang. Dia memelukku erat, bibirnya menyentuh keningku lembut. Kamu tak perlu takut sendirian lagi. Kami duduk di sofa, tangan kami saling terkait, dan untuk sesaat aku merasa aman. Tapi saat aku cerita tentang Budi, wajah Rina berubah. Dia ancam kamu. Aku tak akan biarkan itu terjadi lagi, Aini. Dulu kamu tinggalkan aku, sekarang aku tak akan pergi. Kami berpelukan lama, air mata bercampur, dan malam itu kami tidur berdekatan tanpa kata-kata mesra berlebih, hanya kehangatan yang lama hilang. Tapi pagi harinya aku berdering, ibu menelepon dengan suara gemetar. Aini, tetangga bilang ada gosip tentang kamu. Benarkah? Aku membeku. Budi pasti sudah mulai menyebarkan. Di kantor, rekan kerja mulai melirik aneh. Satu email anonim masuk, lesbi di keluarga baik-baik, memalukan. Aku langsung pulang, tapi di rumah ibu sudah menunggu dengan Al-Quran di tangan. Cerita yang sebenarnya, Aini.
Aku tak bisa bohong lagi. Kata-kata keluar begitu saja, tentang Rina, tentang cinta yang kutolak, tentang rasa bersalah yang menggerogoti bertahun-tahun. Ibu menamparku keras. Kamu bukan anakku lagi. Ayah diam saja, tapi matanya penuh kecewaan. Sari masuk saat itu, mendengar semuanya. Aini, kamu dan Rina. Air matanya jatuh. Malam itu rumah kami seperti neraka, teriakan dan tangis bercampur. Budi datang pura-pura terkejut, tapi aku tahu dia yang memicu. Aku lari ke apartemen Rina tengah malam, tubuhku gemetar. Dia membukakan pintu, langsung memelukku tanpa tanya. Mereka tahu sekarang. Aku mengangguk, menangis di dadanya. Kami duduk di lantai, dia mengusap punggungku pelan. Kamu tak salah mencintaiku, Aini. Yang salah adalah dunia yang memaksa kita sembunyi. Malam itu kami bicara panjang, dia cerita bagaimana setelah aku tinggalkan dia hampir bunuh diri, pindah ke Surabaya, bekerja keras sampai jadi desainer sukses. Tapi aku tak pernah berhenti mencintaimu. Kata-katanya membuat hatiku hangat sekaligus sakit. Pagi harinya kami keluar bersama, tangan kami tak saling genggam di depan umum, tapi di dalam taksi aku bersandar di bahunya. Berita sudah menyebar di grup keluarga besar. Paman dan bibi menelepon, sebagian menghina, sebagian diam. Sari datang ke apartemen Rina sore harinya, matanya bengkak. Aku tak marah karena kamu lesbian, Aini. Aku marah karena kamu sembunyi dari aku, kakakmu sendiri. Kami bertiga duduk di ruang tamu, Sari memelukku. Budi yang cerita padaku tadi pagi, dia bilang dia khawatir sama kamu. Aku langsung tahu Budi sedang memutarbalikkan akta. Malam itu aku konfrontasi Budi di depan Sari. Kamu yang ancam aku dengan Oto itu. Budi mengelak, tapi Sari mulai curiga. Budi, apalagi yang kamu sembunyikan? Suasana tegang, suara naik turun. Rina berdiri di sampingku, tangannya memegang lenganku memberi kekuatan. Keesokan harinya di kantor, bos memanggilku. Ada keluhan dari klien, mereka tak nyaman dengan isu pribadi karyawan. Aku hampir kehilangan pekerjaan. Pulang dengan hati hancur, aku menemukan ibu di depan pintu apartemen Rina. Kamu pilih dia daripada kami. Ibu menangis, tapi nada suaranya penuh amarah. Rina keluar, berdiri tegak. Bu, Aini mencintai saya, dan saya mencintainya. Kami tak lukai siapapun. Ibu pergi dengan kata-kata pedas. Malam itu aku dan Rina berbaring di ranjang, dia memelukku dari belakang. Kita akan hadapi bersama. Tapi besoknya Budi mengirim foto lama kami ke grup keluarga besar. Gosip meledak di kampung halaman, tetangga berbisik, saudara menjauh. Aku mulai merasa dunia menutup pintu. Di kai dekat rumah, orang-orang menatap sinis saat aku dan Rina duduk berdua. Rina memegang tanganku di bawah meja. Jangan menyerah, sayang. Kata sayang itu membuat air mataku jatuh lagi. Di rumah, ayah akhirnya bicara. Kamu tetap anakku, tapi tolong jangan bawa malu lagi. Kata-kata itu seperti pisau tumpul. Sari menelepon, suaranya lelah. Budi mengaku dia punya utang, tapi dia janji akan bayar. Aku masih cinta dia, tapi aku tak mau kehilangan adikku. Konflik bertumpuk, setiap hari ada panggilan baru, ancaman baru. Aku memutuskan untuk bertemu Budi sendirian di taman yang sama tempat dia melihat kami. Kenapa kamu lakukan ini padaku?
Budi menunduk. Aku takut kehilangan Sari kalau utangku terbongkar. Aku pikir dengan ancam kamu, aku bisa tutup mulutmu. Aku tertawa pahit. Dan sekarang seluruh keluarga tahu rahasiaku. Dia meminta tapi tak cukup. Pulang malam, Rina menungguku dengan makan malam sederhana. Kami makan sambil berpelukan di soa, cerita tentang mimpi masa depan yang dulu kami rencanakan. Kalau dulu aku tak takut, kita mungkin sudah tinggal bersama sekarang. Rina tersenyum. Sekarang kita masih bisa mulai lagi. Tapi pagi berikutnya ibu datang lagi, kali ini dengan paman dari kampung. Mereka duduk di ruang tamu apartemen, suara keras. Kamu harus menikah dengan laki-laki, Aini. Ini cara satu-satunya membersihkan nama keluarga. Aku menolak, suaraku bergetar tapi tegas. Aku mencintai Rina, Bu. Aku tak bisa bohong lagi. Paman marah besar, mengancam tak akan datang ke pernikahan Sari. Sari menelepon menangis. Pernikahan kami bisa batal karena ini. Rasa bersalah kembali menggerogoti, tapi Rina memegang tanganku. Kamu tak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Malam itu kami pergi ke pantai Ancol, duduk di pasir sambil memandang laut. Rina mencium keningku lembut. Aku bangga padamu yang akhirnya berani. Berita di media sosial mulai menyebar, teman lama mengirim pesan dukungan tapi juga hinaan. Di kantor, aku dipecat secara halus. Kami tak mau kontroversi. Aku pulang dengan kotak barang pribadi, menangis di taksi. Rina memelukku di pintu apartemen. Kita akan cari kerja baru bersama. Hari-hari berikutnya penuh konfrontasi. Ibu menelepon setiap hari, ayah diam tapi mengirim uang diam-diam, Sari datang berkunjung, memelukku lama. Aku tetap kakakmu, Aini. Budi sudah minta kami tetap menikah bulan depan. Tapi aku tahu keluarga besar masih menolak kehadiranku. Suatu malam Rina membawa aku ke tempat kami dulu di Yogyakarta lewat Ideocal dengan teman lama. Kenangan banjir lagi. Kamu ingat saat kita janji tak akan pernah pisah? Aku mengangguk, air mata jatuh. Sekarang aku janji lagi. Kami tertawa di tengah tangis. Tapi besoknya Budi datang ke apartemen, wajahnya pucat. Oto-oto lama kalian beredar di grup WhatsApp keluarga. Aku tak bisa hentikan. Panik melanda. Aku langsung hubungi Rina, kami bertemu di KAI. Kita harus hadapi bersama. Konfrontasi besar terjadi di rumah orang tua akhir pekan itu. Seluruh keluarga besar berkumpul, aku dan Rina berdiri di tengah ruangan seperti terdakwa. Ibu menangis. Kamu hancurkan kami, Aini. Aku berdiri tegak, tangan Rina di sampingku. Aku tak hancurkan siapapun. Aku hanya mencintai seseorang yang tepat. Paman-paman berteriak, sepupu menunduk malu. Sari memelukku di depan semua orang. Aku dukung adikku. Budi diam saja di sudut. Malam itu setelah pulang, aku dan Rina berpelukan di balkon apartemen, angin malam Jakarta menyapa. Kamu kuat sekali hari ini. Kata Rina membuat hatiku tenang. Tapi drama tak berhenti. Di media sosial, akunku dibanjiri komentar keji. Aku tutup semua akun, fokus mencari kerja baru. Rina membantu, kami duduk berjam-jam di meja makan merancang portofolio bersama. Suatu sore ibu datang sendirian ke apartemen, tanpa amarah kali ini.
Aku tak mengerti, Aini. Tapi aku tak mau kehilangan anakku. Kami menangis bersama pertama kali setelah bertahun-tahun. Ayah menelepon malamnya. Pulanglah kapan-kapan. Harapan kecil mulai tumbuh. Sari menikah bulan depan, aku diundang meski banyak saudara tak datang. Di pelaminan, aku berdiri di samping Rina, tangan kami saling genggam diam-diam, Budi mendekat, berbisik makan aku. Aku mengangguk, luka mulai sembuh perlahan. Waktu berlalu, aku dapat pekerjaan baru di agensi kecil yang lebih terbuka. Rina dan aku pindah ke apartemen lebih besar di Depok. Setiap malam kami berpelukan, bicara tentang masa depan. Tapi rasa bersalah masa lalu masih ada, terutama saat melihat ibu yang semakin tua. Aku mulai sering pulang kampung bawa Rina pelan-pelan. Awalnya dingin, tapi lama-lama ibu mulai bertanya tentang pekerjaan Rina. Ayah bahkan tersenyum saat Rina bantu masak. Proses penyembuhan lambat tapi nyata. Suatu hari di taman yang sama, Rina berlutut. Mau menikah denganku, Aini. Bukan di mata hukum, tapi di mata kita. Aku menangis bahagia, memeluknya erat. Ya. Kami tak butuh pesta besar, cukup keluarga kecil yang mulai menerima. Tapi di luar, masyarakat masih pandang sinis saat kami jalan berdua. Kami belajar hidup dengan itu. Tahun berlalu, aku dan Rina sekarang tinggal bahagia di rumah kecil dengan taman. Sari sudah punya anak, Budi berubah menjadi suami yang baik setelah bayar semua utang. Ibu sering datang, meski masih kadang menghela napas. Kalian berdua kelihatan bahagia. Kata itu sudah cukup. Aku sering memandang Rina saat dia bekerja di meja, hatiku penuh syukur. Dulu aku tolak cinta karena takut, sekarang aku tahu keberanian itu datang terlambat tapi tak pernah terlambat. Konflik moral, rasa bersalah, dan pengadilan masyarakat telah mengajarkanku satu hal, mencintai diri sendiri adalah awal dari segalanya. Kami masih ingat malam-malam tangis, konfrontasi, dan ancaman. Tapi setiap pelukan Rina mengingatkan bahwa luka bisa sembuh. Di akhir pekan kami jalan ke pantai, tangan bergandengan tanpa takut lagi. Keluarga besar perlahan mulai undang kami ke acara, meski bisik-bisik masih ada. Aku tak peduli lagi. Aku telah bangun dari mimpi buruk penolakan diri. Rina tersenyum padaku setiap pagi, kita menang, sayang. Ya, kami menang. Menurutmu, apakah Aini salah karena dulu menolak cinta sejatinya demi keluarga, atau benar demi menjaga harmoni? Benar atau salah?